Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di Omah Musik Pro. Apa kabar teman-teman? Apakah masih ceria? Apakah masih bahagia dan gembira? Tentunya harus dong. Walaupun kita dalam kondisi COVID-19, kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap belajar, kita harus tetap beraktivitas, dan kita harus tetap berkreasi. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau bisa disebut dengan sharing bagaimanakah menyatukan antara gendang, dangdut, atau boleh dikatakan bisa juga gendang koplo dengan instrumen lain. Biasanya kalau dalam musik-musik yang baru ini ada yang namanya drum, disebut musik modern, dan musik etniknya dinamakan dengan gendang dengan pukulan koplo. Oke, di tutorial kali ini saya akan ngasih tip buat teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, thank you, terima kasih. Subscribe dan komennya juga, share-nya. Tip dari saya atau sharing dari saya biasanya ketika saya lagi mixing itu saya biasanya memulainya dengan yang namanya percussion dulu, atau saya bisa sebut dengan drum. Drum adalah yang paling dasar dulu sebelum saya mixing. Pertama kali saya akan memberikan di main outnya, di sini main outnya itu saya akan kasih yang namanya spektrum. Spektrum di sini kalau boleh dibilang saya akan mengecek bagaimana dimensi antara drum atau dimensi antara gendang. Jadi kita bisa tahu seberapa tingginya atau seberapa pasnya frekuensi di kick, senar, tom, overhead, hi-hat. Habis itu kita satukan di dut gendangnya. Oke. Seperti ini saya biasa pasangnya di spektrum di main out ini. Di sini kita lihat dari aslinya. Dari aslinya aja sekitar bentar. Kita bisa lihat di sini dutnya di frekuensi antara 100 dan 250. Ini frekuensi dut gendangnya antara itu. Jadi kita bisa pantau di sini secara maksimal dari sound yang udah kita rekam pada waktu dubbing gitu. Oke, kita mulai dulu dari mixing drum. Setelah saya memakai ini, saya juga kadang-kadang pakai, nanti ini terakhir nih, ini pakai SSL. Saya remove dulu. Habis itu saya sudah pakai spektrum buat ngecek. Saya pakai yang namanya VU meter. Ya, ini VU meter adalah dari software WAV Complete. Jadi saya pakainya di Headroom 18, delay 0 millisecond. Ini bisa mengecek. Jadi untuk pertama kali balance, saya selalu mengecek di sini awalnya, paling awal. Oke, kita langsung cek aja di kick ya. Kick biasanya saya kasih di sekitar 30%. 30%, atau teman-teman juga tidak, ini bukan pakem gitu, bukan pakem. Ketika saya ngasih 30% terus harus pakem seperti itu. Kita sesuaiin aja, kadang ada yang 40%, ada kayak 50%. Itu nggak terlalu pakem, cuma saya lebih gampang nanti di VU meternya gini buat ngebalancing cepet gitu. Saya coba kita balancing drum dulu.
Itu ini antara 30. Kita lihat VO aja. Kita semacam seperti berimajinasi bahwa ini adalah di mixer yang besar begitu. Kita berimajinasi aja. Oke. Kita coba senar sekarang. Untuk senar saya biasanya di angka 20 sampai 25 lebih dikit. Ya, sudah mencapai. Kita cari yang itu melebih. Oke. Nilai ini tidak terlalu, ketika lebih dikit juga nggak ada masalah. Selanjutnya kita mute dulu. Kita cari hi-hat. Ini hi-hat. Kita coba angkat. Hi-hat kita kasih di antara 10%. Oke. Kadang-kadang ada yang suka dengan hi-hat 10%. Kita coba di 5%. Kali ini saya di 5% aja. Oke, kita mute lagi. Setelah itu kita masuk di tom. Tom nih. Tom kita taruh di 30% sama. Kita lihat dulu tom. %. Oke. Kita coba tom 2. Oh, belum ada. Kita coba tom 3. Oke. Di angka. Oke. Kita coba di tom 4. Oke. Tom 4 saya di 20%. Tom 3 20%, tom 4 20%. Kita coba cek. Ini kita kasih di angka 25 boleh. 25, 20. Oke. Oke, kita mute dulu. Habis itu kita masuk ke overhead. Ya, ini overhead. Overhead saya biasanya di sekitar 40 atau 50. Atau teman-teman, jadi yang saya lakukan ini hanya untuk mempermudah. Yang saya lakukan ini hanya untuk lebih gampang gitu, daripada kita memikirkan kadang-kadang mengandai-andai, jadi kita seakan-akan ada di mixer gede, kita hitung aja berapa persennya dari kita lihat. Oke, 35, 40 juga boleh. 30 sampai 40 juga bisa. Oke. Sekarang kita masuk di room. Saya room biasanya di angka 25. Atau kalian boleh juga di angka 30, itu tergantung. Oke. Udah pas. Ini di angka 20. Oke, sekarang kita mute-nya kita dengarkan dulu sebentar. Jadi kita dengarkan dulu ini hasilnya. Ini balance dari melihat VO meter, kita
kita mengimajinasikan bahwa konsol yang di depan ini, konsol mixer di Studio One ini adalah mixer yang sangat besar dengan VO-nya. Kita langsung coba dulu hasilnya. Oke. Teman-teman udah denger. Sekarang kita ini karena saya dari semua ada kick, snare, hi-hat, tom 1, tom 2, tom 3, tom 4, head drum semua saya bass di sini. Nah, kita coba menyari dari full, kita bass dulu. Sebenarnya kalau dalam kita mixing juga itu nggak perlu kita kenceng-kenceng juga. Kita angkat di angka 40 aja. Oke. Nah, kita di angka 40. Sekarang kita mute dulu. Mute buat drumnya. Oke, kita masuk di gendang. Untuk yang pertama kita dengarkan dulu koplo dutnya atau dari gendang dutnya. Saya kan grupin, saya masukin ke bus, saya bikin bus, jadi kita bikin 0 dulu. Kita lihat dulu pergerakan dari balance gendang dutnya. Kita turunin dulu. Saya biasanya memakai ini sama seperti di kick, ya sekitar 30%. Oke, kita turunin lagi dikit. Oke, kita matikan dulu. Ini dut yang kedua. Angkanya di angka 40, kita turunin dikit. Oke, 40. Oke, sekarang kita masuk kita tutup dulu. Kita mute. Sekarang kita di taknya. Tak kita kasih di 30. Oke, di angka 30-an. Oke, sekarang kita coba dengarkan. Saya bass. Sekarang kita bunyikan. Kita lihat pergerakannya. Oke, pas di 40%. Oke. Kita coba dari depan sampai gendang. Jadi berapa ini yang dari hasil bidikan yang kita cari. Oke teman-teman, dengan metode ini mungkin akan memudahkan teman-teman untuk membalance sebelum kalian masuk ke dimensi setiap instrumen, dimensi setiap frekuensi di percussion itu. Ini akan dimudahkan dengan ketika melihat bidikan di VO meter. Oke, jangan lupa pencet belnya, kita di part selanjutnya.